Inilah kisah tentang seorang penulis yang membuat dunia bertanya, apakah kebenaran selalu suci atau sekedar alat bagi mereka yang berkuasa? Dunia mengenalnya sebagai Niccolo Machiavelli, nama yang membuat para raja waspada, para rohaniwan geram, dan para pemikir gemetar oleh kejujuran yang terlalu telanjang untuk disebut kebajikan. Di balik wajahnya yang tampak tenang, tersimpan api intelektual yang tak padam oleh zaman. Api yang membakar batas antara moralitas dan kepentingan, antara kebaikan dan kelicikan, antara idealisme dan real politik. Ia tidak datang membawa dogma, yang ia bawa adalah cermin, tidak untuk memantulkan kebaikan, tetapi memperlihatkan wajah sejati manusia yang terperangkap dalam nafsu berkuasa. Dalam setiap guratan kalimatnya, kita mendengar gema yang tak pernah padam. Maka bersiaplah, bukan hanya untuk mengaguminya, tetapi untuk diuji oleh kejujuran yang mengupas nurani. Siapapun yang membaca Machiavelli dengan hati terbuka akan dihadapkan pada pertanyaan paling sunyi dalam diri. Apakah kita benar-benar berbeda dari mereka yang kita sebut penguasa kejam? Machiavelli lahir di tengah pusaran abad ke-15 saat Italia bukan sebuah negara tunggal, tetapi mosaik kota-kota yang saling berkhianat. Firenze, Venezia, Roma, Napoli masing-masing berdiri di atas ambisi dan ketakutan. Dalam dunia seperti itu, politik tidak sekedar urusan pemerintahan, melainkan seni bertahan hidup di antara jebakan konspirasi dan tikaman sekutu. Ia tumbuh di masa ketika paus bisa memimpin perang, dan diplomasi hanyalah topeng yang menutupi niat kekuasaan. Sebagai sekretaris Kanselaria Republik Firenze, Machiavelli berhadapan langsung dengan denyut nadi kekuasaan. Ia berunding dengan raja, bernegosiasi dengan tiran, mengamati wajah licin para diplomat yang menukar janji dengan pengkhianatan. Di sanalah ia belajar bahwa politik tidak serta-merta medan bagi orang suci, tetapi panggung tempat manusia memperjuangkan dominasi dengan segala cara yang mungkin dilakukan tanpa peduli tirai kemanusiaan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Firenze runtuh, bagaimana Medici kembali berkuasa, dan bagaimana dirinya akhirnya dijebloskan ke penjara, disiksa, dicurigai, lalu dibuang. Namun dari keterasingan itulah lahir Il Principe, Sang Pangeran, karya yang mengubah wajah politik untuk selamanya. Buku itu bukan sekedar nasihat bagi penguasa, ia adalah peta rahasia tentang bagaimana kekuasaan sejatinya bekerja. Dalam tiap halamannya, Machiavelli menyikap bahwa stabilitas negara lebih berharga daripada moralitas pribadi, bahwa penguasa yang ingin bertahan harus berani menjadi serigala di antara domba, bahwa kejahatan bila perlu dapat menjadi alat kebaikan. Lebih aman bagi seorang penguasa untuk ditakuti daripada dicintai, tulisnya, kalimat yang menimbulkan gemetar di dada para pembaca selama berabad-abad. Tetapi Machiavelli tidak sedang menulis untuk menyanjung tirani, ia menulis untuk menelanjangi kenyataan. Ia menyaksikan bagaimana dunia dikendalikan tidak oleh kebajikan, melainkan kalkulasi dingin, permainan halus antara kekuatan, ketakutan, dan citra. Dalam dunia yang rapuh, penguasa yang ideal bukanlah yang paling baik, tetapi yang paling mengerti kapan harus menjadi baik dan kapan harus kejam. Diplomasi, dalam pandangannya adalah bentuk seni tertinggi dari tipu daya. Ia memujinya bukan karena keindahannya, melainkan efektivitasnya. Seorang diplomat sejati bagi Machiavelli adalah mereka yang mampu membuat musuhnya percaya pada kedamaian yang tidak pernah ada. Begitulah ia memandang dunia, tidak dalam warna hitam dan putih, justru sebaliknya, abu-abu yang bergerak di antara kebutuhan dan kesempatan. Machiavelli bukan sekedar penulis dingin yang menyanjung kekuasaan. Di balik pragmatismenya, ada cinta yang mendalam terhadap tanah kelahirannya. Ia menulis tidak untuk menindas rakyat, lebih jauh untuk melihat Italia bersatu, kuat, dan berdaulat dari cengkraman asing. Ia menyadari bahwa bangsa tanpa ketegasan akan menjadi mangsa. Dalam setiap argumentasinya, ia seakan berbisik, bangsa yang ingin bertahan harus belajar dari sifat serigala dan singa, licik
untuk menipu jebakan, kuat untuk menerkam ancaman. Selama berabad-abad, nama Machiavelli dipelintir menjadi sinonim dari kejahatan dan kelicikan. Machiavellian menjadi sebutan bagi politik tanpa nurani. Namun di balik itu semua, ia tetap berdiri sebagai cermin yang jujur tentang manusia. Ia tidak menciptakan kebusukan politik, ia hanya berani menunjukkannya tanpa tabir moral yang menipu. Kini, ketika dunia modern masih bergelut dengan korupsi, manipulasi, dan permainan kekuasaan yang halus, bayang Machiavelli terus menghantui ruang rapat, parlemen, dan istana. Ia seolah berbisik dari abad yang jauh bahwa selama manusia menginginkan kekuasaan, selama kepentingan mengalahkan kebajikan, maka setiap penguasa sejati sadar atau tidak akan menjadi muridnya. Warisan Machiavelli tidak sebatas tentang kekuasaan, lebih daripada itu, tentang keberanian berpikir melawan arus moral zaman. Ia membuka tabir yang selama ini menutupi wajah politik. Di balik setiap keputusan besar selalu tersembunyi kompromi. Di balik setiap janji selalu ada kalkulasi yang dingin. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa manusia bukan malaikat yang hidup di panggung politik, melainkan rapuh yang berusaha mengatur dunia dengan segala kelemahannya. Setelah kematiannya pada tahun 1527, tubuhnya memang terkubur di tanah Firenze, tetapi gagasannya menolak untuk dikubur bersama. Il Principe menjadi kitab bayangan bagi para penguasa dari istana kerajaan hingga ruang rapat modern. Napoleon membacanya sebelum menaklukkan Eropa. Mussolini mengutipnya untuk membangun fasisme. Para pemimpin revolusi dan diktator sama-sama meminjam api pemikirannya, membuktikan bahwa Machiavelli lebih dari sekedar milik masa lalu. Ia adalah denyut kekuasaan yang abadi. Ironisnya, lelaki yang pernah dipenjara dan dihina karena politik justru menjadi guru bagi politik itu sendiri. Dunia yang dulu mengutuknya kini diam-diam mengadopsi kebijaksanaannya dalam kebisuan abad-abad yang berganti. Nama Machiavelli selalu kembali, seperti gema dari ruang tak bernama, mengingatkan bahwa moral tanpa kekuasaan hanyalah kesalehan yang tak berdaya, dan kekuasaan tanpa moral hanyalah kehancuran yang menunggu waktu. Di balik semua itu, Machiavelli adalah seorang humanis yang terjebak dalam realitas yang kejam. Ia mencintai manusia, tetapi lebih mencintai kebenaran tentang manusia. Ia tidak menulis untuk memuja tirani, melainkan untuk mengingatkan kekuasaan yang tak dipahami akan melahirkan tirani yang lebih buruk. Dalam dirinya, idealisme dan realisme berpadu dalam ketegangan yang tak pernah selesai. Seperti dua arus sungai yang bertemu, beradu, dan kemudian mengalir bersama menuju sejarah. Itulah mengapa namanya tak pernah padam. Machiavelli tidak sebatas penulis, ia merupakan simbol dari kesadaran yang pahit, bahwa dunia tak selalu tunduk pada kebaikan, tetapi selalu memuja kekuatan. Dan di setiap masa, ketika para pemimpin kembali bermain dengan ilusi moral dan kepentingan, bayangannya akan selalu berdiri di belakang mereka, tenang, tajam, dan abadi. Namun, apakah Machiavelli harus terus hidup sebagai lambang kelicikan, atau justru ia adalah nabi yang disalahpahami zaman? Pertanyaan itu menggantung di udara setiap kali dunia berhadapan dengan krisis moral politik. Karena sejatinya, Machiavelli tidak pernah mengajarkan kejahatan. Ia hanya menulis tentang apa yang memang telah ada di jantung kekuasaan. Naluri bertahan hidup yang menyamar sebagai kebajikan. Ia tahu dunia tidak berjalan di atas doa dan kesalehan semata, sering pula di atas strategi, ilusi, dan keputusan yang pahit. Ia tahu seorang pemimpin yang menolak berbuat keras demi rakyatnya akan lebih dulu digilas oleh mereka yang tak segan menumpahkan darah demi tahta. Maka dalam keheningan malam di luar kota Firenze, ia menulis dengan pena yang bergetar antara cinta dan kekecewaan. Cinta pada tanah airnya dan kekecewaan terhadap manusia yang tak sanggup menanggung kebenaran tentang dirinya sendiri. Machiavelli seolah ingin berkata, "Jangan salahkan aku karena jujur, dunia ini sudah lebih tua dari moralmu." Warisan pemikirannya terus menjelma dalam wajah-wajah baru, dari diplomasi modern hingga strategi korporasi,
dari propaganda politik hingga algoritma media sosial. Prinsip yang dulu lahir dari Istana Medici kini bernapas di server-server digital dan rapat rahasia lembaga-lembaga kekuasaan global. Kecerdikan, pencitraan, manipulasi persepsi, semua adalah anak-anak ide yang ia tinggalkan. Hanya di antara semua itu ada sisi Machiavelli yang sering luput dibaca. Kepercayaannya pada akal manusia, ia percaya bahwa sejarah dapat diarahkan, bahwa nasib bangsa bukan ditentukan oleh takdir ilahi semata, melainkan oleh keberanian berpikir dan bertindak. Dalam diskursi Sopra la Prima Decada di Tito Livio, ia berbicara bukan kepada raja, tetapi kepada rakyat, dengan menyerukan republik yang baik harus dilandasi keberanian untuk berpikir realistis, tidak sebaliknya idealistis. Di sana, Machiavelli bukan lagi seorang penasihat penguasa, tetapi seorang filsuf kebangsaan yang menulis dengan darah cintanya pada Italia yang tercerai-berai. Ia bukan monster, ia adalah dokter yang tega membedah luka bangsanya agar dunia tahu betapa parah penyakitnya. Dan mungkin itulah ironi terbesar Machiavelli. Ia dihukum tidak karena dusta, tetapi karena kejujurannya terlalu terang bagi mata manusia yang terbiasa hidup dalam bayang.